Secara pendekatan psikologi Islam, meditasi 24 jam. Namanya mindfulness. Secara yang sifatnya latihan dalam 24 jam, kita mesti meluangkan waktu. Saya pernah belajar beberapa teknik Reiki, meditasi, dan yoga seperti Telia. Kita dalam 24 jam itu mesti ada waktu dimana kita untuk berdiam diri sejenak, minimal 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam atau lebih. Nah, bagi kita umat Islam, itu sebenarnya tergantung kita di mana waktu luang. Mungkin pada maghrib, antara maghrib, isya, coba offkan handphone kita, offkan TV kita, maka saatnya kita melakukan meditasi ala Islam ya. Kita berzikir dari maghrib sampai isya. Karena dalam keterangan maghrib dan isya di situ banyak malaikat, banyak kebaikan, doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maghrib isya jangan buat aktivitas selain kita meditasi, fokus kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada beberapa teman lebih baik malam. Itu lebih bagus. Dimana malam hari kita bangun jam 2 sepi, hanya ada musik-musik alam. Inilah instrumen yang bisa bagaimana membuat tubuh kita rileks, pikiran kita menjadi alfa. Ini ada instrumen-instrumen yang membuat kita rileks, meditasi. Itu aspek meditasi alamnya sudah jadi. Nah, ditambah lagi kita berzikir, minta ampun, kita menikmati gerakan-gerakan sholat, gerakan zikir, sampai diamati betul aware bahwa kita itu sedang tahajud 12 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, kita juga mandi taubat syukur-syukur jam 2 malam gitu kan. Kita akhiri dengan sholat tasbih, sholat witir. Itu waktu dimana kita sangat meditatif. Dan setelah itu kita boleh berzikir, dan lagi sholatnya pun sebagai meditasi. Atau pada subuh boleh dengan baca Al-Quran dan lain. Artinya kondisi juga bisa menentukan. Kita Ramadan ini kan i'tikaf di masjid. Tentu masjid itu kan secara kondisi tempatnya kan tenang, damai, harum. Ya kita kondisikanlah tempat kita beribadah gitu. Makanya kan ada istilah kan, kalau kita sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Saya punya cerita Telia dalam sisi psikoterapi Islam, Kang Dani ya. Saya punya kawan, maaf ya, saya nggak sebut nama, beliau itu adalah seorang preman lah di salah satu terminal, waktu itu serem ya, di daerah Bandar Lampung lah. Nah, dia itu berbagai macam nasihat nggak bisa. Dia biasa maaf, mabuk, berzina kayak gitu ya. Sampai dia ingin bertobat berkali-kali juga nggak bisa. Maka ketika ketemu saya, dia melihat saya adalah seorang psikoterapis. Waktu di Bandung dia bilang, Kang Subhan, gimana caranya saya menjadi orang baik? Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana Anda tujuan baiknya seperti apa realnya? Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Artinya dia kebaikan-kebaikan yang memang seperti orang lain. Nah, udah dicoba ini nggak bisa. Saya hanya bilang, sudah ada, tapi dia nggak bisa. Nah, saya bilang, sudah gini aja, Mas, dalam keadaan apapun tolong coba jangan pernah tinggalkan sholat. Lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Waktu azan, sholat. Minimal 5 waktu. Syukur-syukur dengan sunnah. Syukur-syukur dengan duha dan malam. Saya gituin. Maka singkat cerita, saya nggak ketemu hampir 1 tahun. Dan ada kabar, saya ketemu waktu saya ada acara. Ternyata dia punya yayasan, dia punya majlis taklim. Saya kaget. Loh, kok bisa seperti itu? Dia bilang, nggak tahu. Saya itu Mas selama 3 bulan katanya, saya habis mabok, ada azan subuh mabok. Bro, saya mau sholat dulu katanya. Jadi dia itu dalam keadaan mabok sholat, dalam keadaan maaf ya, sampai Allah kasih di mana ketika dia minum minuman khamr itu sudah nggak ada rasanya. Dia bilang, saya biasa 2-3 botol tuh mabok, ini nggak mabok. Telia bayangin coba, orang Kang Dani yang minum sekian botol nggak mabok, Allah hilangkan rasa mabuk. Bahkan dia bilang, maaf, dia ingin melakukan sebuah perzinahan dengan perempuan. Tiba-tiba saja itu berhenti, energi seksualnya hilang. Jadi hambar dan hampa. Allah hambarkan rasa nikmat maksiat dia, bayangkan. Akhirnya dia termenung dalam titik nol, netral. Ada apa gitu kan? Nah, saya melihat di sini Kang Dani dan Telia. Inilah LOSA, Law of Spiritual Attraction. Kekuatan spiritual menarik kebaikan. Jadi kemaksiatan menarik, spiritual menarik, kemaksiatan menarik, tarik, ditariklah semuanya sampai fisik-fisiknya kepada spiritualitas, yaitu gara-gara sholat. Maka saya katakan, sebaik-baik orang kalau dia meninggalkan sholat, pasti endingnya hancur. Walaupun maaf, dia lama di pondok pesantren. Tapi walaupun maaf, ya nauzubillah, orang biasa saja, walaupun tadi contoh orang yang tidak bagus, sholatnya bisa,
maka Allah angkat dengan kekuatannya. Masya Allah, terjadi the miracle, dia menjadi orang baik. Maka sholat adalah meditasi dalam Islam. Betul. Makanya ketika kita aktivitas training, pelatihan, ya kita habis membina mitra, waktu sholat coba semua sholat. Tapi sholatnya sholat yang betul-betul i'tikaf. Nah, ini kita ngambil intisari i'tikaf nih. Sholatnya benar-benar mindfulness, i'tikaf, menghadirkan Allah dengan sepenuh hati, sepenuh fisik, gerakannya semuanya. Insya Allah walaupun hanya 15 menit kita sholat, sudah meditasi. Jadi meditasi kita sebenarnya di dalam Islam, Kang Dani, itu dalam 5 waktu sudah luar biasa. Maksimalkan kita dalam i'tikaf, sholat tuh zuhur 4 rakaat dengan sebaik-baik kita sholat. Asar dengan sebaik-baik 4 rakaat sholat. Maghrib, isya, subuh, itu subhanallah. Jadi jeda di mana kita stres, depresi dan kehidupan kita, ketemu sholat, senang lagi, rileks lagi, stres lagi, depresi, ketemu sholat lagi, tenang lagi, terus sampai Allah tenangkan setiap jam kita, setiap waktu kita, setiap saat kita. Itulah meditasi yang kita maksud, yang setiap hari kita ingat kepada Allah, setiap detik, menit, jam, 24 jam, apapun aktivitas kita, meditasi bersama Allah Subhanahu.